perempuan ya itu pasti mengetahui siapa yang membuahinya. Dia tahu siapa yang membuahinya dia. Kalau memang dia sudah memahami itu dan meyakini itu, kenapa ada keraguan untuk tes DNA? Yang paling banyak dirugikan adalah istri sah dari RK. Atas peristiwa ini, kita kan nggak tahu, Mas. Di ruang gelap itu, kita nggak tahu siapa dan apa dan sedang apa manusia itu melakukan sesuatu apapun. Kan ini kita nggak bisa menjawab itu, ya. Ini tidak menguntungkan dari pihak Lisa kalau dari pandangan saya, ya. Ini tidak sangat menguntungkan posisi Lisa, legal standingnya. Karena begini, Mas, negara itu tidak mengakui atau negara itu tidak mengatur ruang privat warga negara, ya. Tidak mengatur tata cara pergaulan, tidak mengatur tata cara bicara, ya. Itu tidak mengatur. Dia mau ketemu siapa, dia mau berbuat apa, itu negara tidak mengatur. Maka perbuatan Lisa ini, dari analisis saya, adalah perbuatan pribadi-pribadi tadi yang negara tidak mengatur. Ini kan sudah terblow up, yang belum tentu apa yang dirasakan dan didapatkan di kemudian hari untuk Lisa tadi itu tidak menguntungkan pihak Lisa, gitu loh. Maka kemuliaan yang paling hebat adalah Ibu Atalia bisa memaafkan, menerima takdir ujian ini, ya, dan mereka masih bisa bersama tegak berjalan sampai mati. Ini harapan kita, ini pelajaran. Bila mana Ibu Atalia mengambil opsi yang keempat, ya, saya punya keyakinan, ya, kehormatan dan kemuliaan Ibu Atalia di atas rata-rata kita semua. Apakah Ibu Atalia akan mengambil opsi yang 1, 2, 3, dan atau yang keempat? Saya secara pribadi berharap Ibu Atalia mengambil opsi yang keempat, ya, menggenggam tangan Pak RK, hadapi ujian ini bersama-sama, selesaikan ini, bila mana secara hukum selesaikan, tapi mereka tetap bersama dalam perkawinan. Dalam konteks Lisa, ya, ini kan Lisa ini tidak memiliki apa namanya tuh aturan formil dalam konteks hubungan warga negara, ya. Bahasa sederhananya, Lisa ini tidak memiliki hubungan perkawinan, ya, dengan RK, ya. Baik secara agama, ya, kita menganut norma agama dan budaya adat itu diakomodir dalam undang-undang kita, tapi juga dia tidak juga, ya, melakukan proses perkawinan secara negara, ya. Tapi kan ini terjadi begitu saja, ya. Yang sebenarnya ini fakta-fakta ini kan baru dari pihak klaim pengakuan tadi konferensi dari pihak Lisa kan kepada RK. Jadi Lisa menyampaikan pengakuan tentunya, ya, dan itu kita bisa melihat apakah itu memang menjadi bukti hukum ke depannya, ya. Pengakuan tersebut atas peristiwa atau kronologi awal pertemuan sampai terjadi dan sebagainya, ini kan dari pihak klaim pihak Lisa. Tapi kan kita juga belum bisa memastikan bagaimana klaim ataupun pengakuan dari pihak RK, kan seperti itu, gitu loh. Ya, tadi sebelumnya pun saya sudah menyampaikan secara analisis, ya, sementara ini tidak menguntungkan dari pihak Lisa kalau dari pandangan saya, ya. Ini tidak sangat menguntungkan posisi Lisa, legal standingnya. Karena begini, Mas, negara itu tidak mengakui atau negara itu tidak mengatur ruang privat warga negara, ya. Tidak mengatur tata cara pergaulan, tidak mengatur tata cara bicara, ya. Itu tidak mengatur. Dia mau ketemu siapa, dia mau berbuat apa, itu negara tidak mengatur dalam konteks asas legalitasnya, ya. Itu dikembalikan kepada pribadi-pribadi, ya. Maka perbuatan Lisa ini dari analisis saya adalah perbuatan pribadi-pribadi tadi yang negara tidak mengatur, gitu loh. Ini yang harus saya coba tekankan lagi berkali-kali. Ini yang akhirnya saya memberikan pemahaman, ya, analisis sementara ini tidak menguntungkan posisi Lisa dalam konteks perkara ini, gitu loh. Tentunya gini, kami melihat kepada kami sendiri, ya, mengenai perkara-perkara yang sebenarnya sama,
Ya perkara-perkara seperti ini banyak yang kami tangani gitu ya Mas ya. Nah kebetulan karena RK ini adalah tokoh nasional, dia adalah pejabat dulu adalah mantan gubernur, wali kota. Tentunya kan ini menjadi media daring. Ya ini menjadi pemberitaan nasional, menjadi isu dan viral. Nah justru sebenarnya atas peristiwa seperti ini yang paling sangat dirugikan adalah pihak keluarganya RK. Ya, karena kan RK statusnya adalah kawin, ya, dia memiliki istri dan anak gitu loh, dan itu resmi secara negara. Ini yang saya selalu sampaikan, posisi RK ini yang justru lebih dirugikan, ya, atas pemberitaan media gitu loh, atas peristiwa yang disampaikan oleh Lisa ke media. Memang ternyata kan RK diwakili oleh penasihat hukum ya, sudah ada penasihat hukumnya. Tentunya kan tugas penasihat hukum atau lawyer, advokat, pengacara dari pihak RK itu yang akan merumuskan dalil dan dalih bagaimana mendampingi dan membela RK, posisi tawarnya seperti apa. Ini kan sudah publis Mas. Ini tentunya sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga dari saudara RK. Ini kan belum tentu juga benar. Karena ini kan hanya pengakuan sepihak. Kalau memang diuji tes DNA, itu oke. Hasilnya misalkan betul identik dengan anaknya RK, oke. Kita bicaranya lain. Tapi kan ini sudah media, sudah publish, tetapi kan posisi memastikan secara formil apakah pengakuan itu adalah anaknya RK kan nggak ada. Ya, kita harus pahami itu dulu. Tetapi ini kenapa di bola media ini menjadi viral? Karena ya RK posisi tawarnya kan tinggi. Dia tokoh nasional saat ini, dia pejabat politik, ya, dia politisi partai Golkar. Ini kan sangat mempengaruhi, ya. Seharusnya harapan saya sih Lisa ini bisa menyelesaikannya, gitu ya. Tidak sampai blow up lah, ya. Karena juga harus Lisa ini apa sih maksud tujuannya? Kan dalam hukum itu ada mens rea namanya, ada niat jahat. Apakah Lisa ini ada niat lain? Atau memang lihat semata-mata untuk anaknya? Ini oke. Semua manusia, masyarakat kita di Indonesia ini banyak terjadi Mas, bahkan kami banyak menangani ini. Tapi tujuan maksudnya apa? Apakah untuk baik, menghidupi anaknya meskipun tidak menikahi gitu loh, ya oke, tanggung jawabnya yang kita pegang. Tapi kalau tidak, ini kan sudah terblow up yang belum tentu apa yang dirasakan dan didapatkan di kemudian hari untuk Lisa tadi itu tidak menguntungkan pihak Lisa gitu loh. Ya makanya ini saya sampaikan, apa sih tujuan maksudnya Lisa? Apakah memang nilai komersil? Apakah sejumlah uang atau sejumlah prestasi atau berupa fasilitas atau hanya untuk menjatuhkan seseorang? Ini kan kita juga harus melihat secara utuh Mas. Ini akan kejawab bila mana proses hukum dilalui. RK melakukan proses hukum dan atau itu Ibu Atalia selaku istri resminya RK itu melakukan laporan pidana dan atau gugatan perdata. Maka proses ini bisa dipastikan akan sampai mana kepastian hukum dari peristiwa antara Lisa dan RK ini. Ini juga harus dilakukan gitu loh, agar kita juga terang peristiwa seperti ini gitu. Tadi saya sampaikan juga sebelumnya, kalau memang pihak PH-nya RK kan menyampaikan, kami beri dua opsi. Bila mana sepakat, di luar proses hukum, silakan tes DNA. RK siap untuk hadir. Kan begitu. Disepakati di mana? Saya punya keyakinan RK akan membiayai semua. Kan gitu. Kemudian, opsi kedua, kata PH-nya RK, itu akan melakukan tes DNA bila mana proses hukum dilakukan. Baik perdata dan atau pidana. Kan begitu. Pertanyaan kita yang logika, Mas. Perempuan ya itu pasti mengetahui siapa yang membuahinya. Ini mohon maaf, ini ada memang konteks dewasa, tapi logika masyarakat yang sudah dewasa, dia sadar dan atau tidak sadar, dia memahami dan dia tahu siapa yang membuahinya. Kalau yang membuahinya adalah si A, ya, secara umum dan khusus pun, dan akhirnya terjadi siklus haid yang akhirnya dia hamil, dia tahu siapa yang membuahinya dia.
Kalau memang dia sudah memahami itu dan meyakini itu, kenapa ada keraguan untuk tes DNA? Kok ini jadi ragu soal DNA? Mohon maaf nih Mas, saya punya klien, misalkan Lisa yakin, Lisa 1000% meyakini bahwasannya yang membuahi dia adalah A misalkan. Oke? Dan dia tidak ada laki-laki lain, mohon maaf ya. Dan dia tidak status kawin loh. Ya, posisi anggaplah sama. Kalau dia yakin Mas, kan dia yang tahu bagaimana dia dibuahi. Paham ya maksud kami ya? Kemudian kenapa dia ragu ketika dia ternyata hamil? Kan dia yakin yang membuahi dia hanya si A. Ketika hamil, ketika melahirkan, ya secara pribadi dia yakin itu anaknya si A. Tinggal dibuktikan secara hukum, kan begitu. Kalau statementnya akhirnya yang kita dengar di publik tadi, ternyata Lisa meragukan dan atau apa, ini kan juga tanda tanya. Mohon maaf ya, bahasa kasar gitu pergaulan, ya mungkin bukan itu saja, mungkin bukan A saja atau apa dan bagaimana, itu kembali lagi kepada pribadi yang tahu langsung dalam peristiwa pribadi-pribadinya mereka, seperti itu. Itulah dalam konteks negara, klaim seseorang, pengakuan seseorang tidak bisa menjadi langsung mutlak menjadi alat bukti yang cukup, yang dipastikan unsur hukum itu terpenuhi, gitu loh. Pengakuan Lisa ini harus didukung dengan bukti-bukti lain. Saksi-saksi apakah ada? Lalu bukti-bukti CCTV selama di hotel itu, apakah memang betul adanya kronologi, ya, titik-titik di mana ada RK di sana sama Lisa, itu kan kita harus lanjutkan lagi seperti apa ke depannya. Kemudian mereka di sana, apa yang mereka lakukan? Itu kan klaimnya Lisa, dia A, B, C, D. Tapi kan RK tidak melakukan pengakuan itu karena mungkin tidak ada bukti lain. Ya, kita bicara hukum formil ya, beda dan hukum agama. Dia sumpah di atas kitab suci, kalau dia berbohong dia kena hukuman Tuhan. Tapi kan ini dalam tidak membahas konteks itu, kita membahas konteks hukum negara. Bagaimana menyelesaikan peristiwa seperti ini yang banyak di masyarakat kita. Tentunya yang paling dirugikan itu adalah istri. Yang paling banyak dirugikan adalah istri sah dari RK atas peristiwa ini. Kita kan nggak tahu Mas, di ruang gelap itu kita nggak tahu siapa dan apa dan sedang apa manusia itu melakukan sesuatu apapun. Kan ini kita nggak bisa menjawab itu, ya. Maka bagi saya, bila mana memang pengakuan Lisa ini bisa juga dilanjut dengan pembuktian hukum, ya silakan proses hukum, gugat RK, ya. Memang yakin adalah ini bukan anaknya, lalu meminta di materi gugatan itu untuk melakukan tes DNA, kemudian meminta kerugian material dan atau imaterial atas apa? Bahwasannya si penggugat dan hal ini Lisa misalkan meyakini ini adalah anaknya RK. Ya tadi saya di awal, kalau perempuan yakin yang membuahinya adalah si A, maka dia yakin Mas itu anaknya, gitu loh. Tapi misalkan si A ini, si B ini perempuan ini tidak yakin. Karena mohon maaf sekali lagi ya, ini secara publik dia melakukan pembuahan itu dengan beberapa laki-laki yang kita nggak tahu Mas, ya. Dan ternyata Tuhan menjadikan gitu di antara laki-laki ini gitu. Ini kan kita juga nggak tahu. Yang akhirnya mungkin mananya yang paling kena gitu di antara laki-laki ini kepada si perempuan itu. Ini anggapan saya, andai katanya seperti itu. Tapi kalau dia yakin Mas, maka dia harus terus fight. Dia harus berjuang. Dia harus menjaga hak-hak hukum anaknya. Kalau memang dia yakin dibuahi oleh RK, kan begitu bahasanya. Tapi kalau memang tidak yakin, kenapa proses ini akhirnya menjadi publish gitu loh? Seharusnya kan bisa diselesaikan di meja gitu loh, ya, yang akhirnya semua pihak bisa baik gitu loh, kehormatan masing-masing pihak bisa terjaga. Itu poin ya.
Baik, dari pasal KUHP pidana itu pasal 284 atau overspell, perzinahan. Ya, itu undang-undang KUHP yang lama. KUHP baru nanti tahun depan 2026 aktif 1 Januari. Itu pasalnya pengaduan dari pihak keluarga bisa dilakukan. Dan ini delik aduan. Gitu Mas. Yang bisa melakukan aduannya adalah keluarga dan atau khususnya pasangan. Contoh, RK ternyata terbukti, tanda kutip ya, ini andaikan mereka melakukan hubungan ya suami istri di luar perkawinan gitu, kemudian hamil, maka ini sudah masuk overspell. Yang bisa melakukan proses hukum adalah istrinya, Ibu Atalia, ya. Kepada siapa? Terlapor siapa? RK, suaminya, dan Lisa. Dan juga Ibu Lisa bisa menaikkan tambahan pasalnya dengan Undang-Undang PKDRT pasal 45 ya, untuk menambah ancaman hukuman pidana kepada siapa? Kepada RK dan juga Lisa serta Ibu Atalia atau istri resmi ya, itu bisa menggugat perdata. Karena apa? Kerugian yang diterima, kena mental lah, merusak rumah tangga ya, kemudian sebagainya lah. Dan ini kan nggak bisa dilihat dari materi Mas, hubungan ini kan sangat terjaga gitu loh, seperti itu ya. Memang perkara seperti ini tuh dilema Mas, karena ini ruang pribadi, ini ruang privat yang memang sangat rentan ya, sangat sensitif, karena ini hubungan keluarga. Saya sangat prihatin atas peristiwa ini secara pribadi, karena perkara ini banyak kami temui dan kami tangani ya, karena ini menyangkut kehormatan Mas. Kehormatan tuh nggak bisa dibayar dengan uang. Atas peristiwa ini yang paling menjadi kena mental ya Ibu Atalia gitu loh, dan keluarga besar dari Pak RK. Saya prihatin bila mana ini terjadi betul ya. Harapan saya ini tidak terjadi Mas ya, tapi saya prihatin karena Ibu Atalia hanya bisa melakukan 3 opsi. Pertama, proses hukum yang tadi saya sampaikan, pidana dan atau perdata, tetapi pelapornya adalah suaminya sendiri dan juga Lisa. Yang kedua, dia gugat perdata. Oke, kepada siapa? Kepada Lisa atas perbuatannya dia merugikan keluarganya. Yang ketiga, dia bisa gugat cerai. Apakah ini akan dilakukan? Kita nggak tahu Mas. Apa Ibu Atalia mengambil opsi ini, kita nggak tahu. Yang akhirnya misalkan 3 opsi ini menjadi pilihan Ibu Atalia dalam menjaga kehormatan marwah keluarganya dan juga keluarga besarnya gitu loh. Ini yang bisa dilakukan oleh Ibu Atalia. Atau keempat, terakhir, dia mengikhlaskan ya, dia memaafkan, dia menerima semua ujian dari suami tercintanya ya, Pak RK. Lalu mereka menjalin bersama untuk terus berjalan dalam perkawinannya. Sekali lagi, saya melihat ini pelajaran buat kita masyarakat. RK adalah manusia, Ibu Atalia juga manusia, Lisa juga manusia. Ini pelajaran Mas. Kenapa? Pak RK mungkin, dan itu pasti kita juga sama sebagai suami, laki-laki, ayah, bapak dan sebagainya. Banyak sekali kebaikan. Tapi kita manusia juga ada kesalahan. Kalau Mas ya, sekali lagi, Pak RK kesalahannya ini satu, tapi kebaikannya selama puluhan tahun bersama Ibu Atalia dan anak-anak tercintanya itu begitu banyak kebaikan. Maka kemuliaan yang paling hebat adalah Ibu Atalia bisa memaafkan, menerima takdir ujian ini ya, dan mereka masih bisa bersama tegak berjalan sampai mati. Ini harapan kita, ini pelajaran. Bila mana Ibu Atalia mengambil opsi yang keempat ya, saya punya keyakinan ya, kehormatan dan kemuliaan Ibu Atalia di atas rata-rata kita semua. Dan pelajaran dalam rumah tangga itu menjadi contoh bagaimana Ibu Atalia bersikap gitu loh, bersikap dalam peristiwa seperti ini yang banyak terjadi di masyarakat. Ini bagus pelajarannya, ini penting Mas, pelajaran penting. Apakah Ibu Atalia akan mengambil opsi yang 1, 2, 3 dan atau yang keempat?
Saya secara pribadi berharap Ibu Atalia mengambil opsi yang keempat, ya, menggenggam tangan Pak RK, hadapi ujian ini bersama-sama. Selesaikan ini, bila mana secara hukum selesaikan, tapi mereka tetap bersama dalam perkawinan. Karena kita manusia, Mas, kita punya kesalahan dan kebaikan. Harapan saya seperti itu. Saya sih melihatnya apa yang dilakukan saudara RK itu sudah tepat. Karena setelah peristiwa ini publish, saudara RK langsung menyiapkan penasihat hukum. Ini bagi saya secara pribadi cara yang tepat. Maka sudah seharusnya penasihat hukum RK itu melakukan upaya-upaya menyiapkan semua cara dan strategi dalam menyelesaikan perkara kliennya. Ya, apakah menanggapi, apakah mereka silent saja, diam, tapi menyiapkan taktik lain, ya, atau bagaimana melakukan mediasi, ya, negosiasi atau musyawarah menyelesaikan di luar proses hukum. Ini bagi saya sudah cukup tepat, ya, karena akan menjadi bola isu baru lagi kalau misalkan RK memberikan tanggapan langsung, Mas, gitu loh. Saran saya, ya, apa yang dilakukan RK saat ini tepat. Untuk berdiam diri, no comment, serahkan kepada pihak PH-nya atau juru bicaranya yang dipercaya untuk menyampaikan kepada media dalam menyelesaikan permasalahan ini. Yang bisa melakukan proses hukum adalah istrinya, Ibu Atalia, ya. Kepada siapa? Terlapor siapa? RK, suaminya, dan Lisa. Dan juga Ibu Lisa bisa menaikkan tambahan pasalnya dengan Undang-Undang PKDRT pasal 45, ya, untuk menambah ancaman hukuman pidana kepada siapa? Kepada RK dan juga Lisa, serta Ibu Atalia atau istri resmi, ya, itu bisa menggugat perdata. Karena apa? Kerugian yang diterima, kena mental lah, merusak rumah tangga, ya, kemudian sebagainya lah. Dan ini kan nggak bisa dilihat dari materi, Mas. Hubungan ini kan sangat terjaga gitu loh, seperti